Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Perancangan Aplikasi Mobile. Di sini kami ingin coba menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mobile application COVID-19 emergency response based on location ya. Ya, kita lanjut ke pengenalan kelompok ya. Kami terdiri dari 5 orang, kelompok 5, yaitu saya Muhammad Yusuf. Lalu yang kedua ada Christian Ferry. Yang ketiga ada Rizky Mediansah. Yang keempat ada Spredwe Hombing, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Rahmanto. Baik, kita mulai ke penjelasan mengenai konsep aplikasi mobile. Dari konsep aplikasi mobile ini, kami menjelaskan mengenai yang pertama untuk identifikasi tujuan pembuatan aplikasi. Begitu. Jadi apa sih yang akan dilakukan oleh aplikasi ini? Jadi yang pertama kita menentukan fungsionalitas minimal dari si aplikasi ini. Gitu. Jadi minimum apa saja sih yang dibutuhkan agar aplikasi ini bisa berjalan optimal dan dibutuhkan informasinya oleh user. Lalu yang kedua, aplikasi menjalankan suatu fungsi dan bekerja dengan baik. Jadi otomatis ketika fungsi ini satu, walaupun cuma satu yang dijalankan, otomatis fungsi ini harus bekerja dengan optimal gitu. Apalagi jika ada 2 ya, ataupun 3. Jadi kalau bisa semuanya berjalan optimal begitu. Lalu yang ketiga, menghindari fungsi berlebih dan terlalu kompleks. Jadi otomatis kalau misalkan kita membuat aplikasi itu sesuai yang dibutuhkan ya. Jadi tidak ada yang mubazir lah dari pembuatannya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berlebih, sayang gitu ya resource-nya, dan kita juga terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakannya padahal tidak terlalu digunakan begitu. Next, selanjutnya untuk identifikasi siapa sih yang penggunaannya yang sangat intens untuk aplikasi ini. Jadi kita lihat dulu nih siapa yang akan menggunakan aplikasi ini begitu. Jadi yang pertama untuk target user yaitu adalah masyarakat pengguna smartphone, khususnya di masa pandemi seperti ini, karena untuk pengguna aplikasi ini sangat dibutuhkan ya. Ketika kita butuh informasi yang sangat cepat, maka fungsi aplikasi ini sangat maksimal begitu oleh masyarakat pada umumnya di masa pandemi ini. Lalu yang kedua, tentunya aplikasi ini apakah gratis atau berbayar begitu. Jadi untuk aplikasi ini otomatis adalah aplikasi gratis. Jadi dengan support dari pemerintah rencananya dan juga pihak-pihak yang berkepentingan, pengembangan atau pembuatan aplikasi ini itu mudah-mudahan bisa didukung dengan baik gitu. Oke, next. Ya, di sini aplikasi dapat berjalan di platform mana saja begitu. Di sini kita bisa berjalan di web app misalkan itu untuk dan juga versi native app. Jadi mungkin untuk ini hanya menu-menu admin ya di web app dan native app ini. Lalu yang kedua di handphone gitu, dan juga bentuk handphone yang mungkin relatif tidak besar dan dengan tablet. Lalu yang ketiga, dia bisa berjalan di operasi sistem iPhone, dalam hal ini iOS, dan juga di operasi sistem Android yang sudah sangat familiar ya untuk Android apalagi. Oke, untuk selanjutnya dari tampilan kurang lebih seperti ini untuk di tampilan versi Android. Jadi ya seperti kita lihat kalau Android kan kurang lebih menunya atau tampilannya seperti inilah ya. Untuk handphonenya pun biasanya juga seperti ini. Dia sangat berbeda dengan HP yang lain begitu ya. Nah, ini HP yang sangat spesial biasanya iPhone. Tampilannya di iPhone kurang lebih seperti ini. Jadi ini mungkin masih versi iPhone versi sampai iPhone 6 ya kalau nggak salah ya, tampilannya masih seperti ini ya. Tapi ini kurang lebih mewakili iPhone lah ya untuk tampilan iOS-nya. Lalu yang terakhir untuk versi tablet. Jadi untuk tablet ini baik di iPad maupun di Galaxy Tab misalkan, dia kurang lebih tampilannya seperti ini juga. Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry. Silahkan. Saya akan lanjut dengan presentasi di Bang Yusuf. Ini ada
Lalu di sini ada metodologi vector second of slide. Next. Di development sorry saya table metodologi ini untuk tampilan arsitektur. Let's start with the street of slide. Lanjut dong. Di sini ada tampilan arsitektur COVID-19. Di bagian pertama itu user. Di bagian user itu ada presentasi dan user interface dan present log. Di bagian bisnis terdapat application first add, workflow, komponen dan entities. Itu ada data. Dan selanjutnya itu ada command buat ininya. Di situ ada configuration, security dan communication. Di sini ada bagian path from COVID-19. Di bagian pertama ada application, kedua cross platform interface, dan selanjutnya itu ada how and use extraable. Lalu selanjutnya ada table dari PhoneGap COVID-19. Di sini kita menggunakan dua aplikasi, yaitu bisa menggunakan berbasis Android atau OS dan sistem berbasis web dengan menggunakan HTML rendering engine web view. Next bang. Lanjut, presentasi saya akan dilanjutkan oleh Sepreda B. Makasih Bang Ferry ya. Selanjutnya kita ada untuk demo aplikasi ya. Next, boleh Bang. Nah, di demo aplikasi ini, di sini di layar awal itu ada welcome dan untuk user baru biasanya kita menggunakan fitur register dulu mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita sudah ada, kita boleh langsung login. Nanti setelah form login ini sudah dilakukan, nextnya kita bisa boleh tolong. Kalau login sudah dilakukan, ya. Kalau untuk register sendiri dia nanti akan meminta data seperti KTP-nya, nomor telepon, email, dan passwordnya ya. Dan dari situ kita save. Setelah register, kita bisa kembali untuk melakukan login. Nah, di login nanti kita masukkan email tadi yang kita daftarkan dengan passwordnya juga. Setelah sukses, kalau untuk fitur forgot password ini untuk misalnya kita lupa untuk passwordnya ya. Ini tampilan awalnya. Nanti kita akan langsung terdeteksi nama kita, posisi kita berdasarkan lokasi. Ini wajib mengaktifkan GPS ya di handphonenya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat posisi kita di map. Ini untuk report
gejala-gejala yang mungkin sedang dialami, ntar dipilih aja, diisi checklist yang mana yang dirasa sedang di Nah, nanti kalau sudah diisi tadi Mas Bang, ulang deh Bang. Gue kayaknya belum ini dia demonya ini jalan sendiri deh ya. Berarti gue harus hafal. Ya, jadi nanti untuk end usernya modelnya seperti ini menunya. Di menu awal ada menu register dan login, kedua untuk form registrasi, ketiga untuk form loginnya, keempat nanti tampilan awal ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut. Next. Di sini juga ada, setelah masuk itu kita ada form history, ada report history, ada posisi rumah sakit, hospital locator, ada menu untuk lupa password, dan juga ada menu untuk report. Nah, di sini nanti ini notifikasi ini adalah hasil dari report kita yang tadi. Kan tadi ada beberapa yang checklist itu tadi di report. Nah, ini kalau misalnya kita checklistkan semua, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau di checklist semua berarti dia tandanya positif COVID ya. Dan di poin ketiga ini dia harus dijemput oleh tim medis untuk dirawat di rumah sakit terdekat. Jadi nanti hasil report kita yang kita checklist, yang kita rasa akan keluar hasilnya seperti itu. Nah, lanjut di assessment. Lanjut di assessmentnya. Nah, ini adalah model end user computing certification. Di model itu ada terdiri dari beberapa variabel, ya, ada konten, akurasi, format, ease of use, sama timelines. End user computing certification ini diperlukan untuk mengetahui perilaku pengguna aplikasi mobile emergency respon berbasis lokasi pada end user computing certification. Oke, boleh di next. Variabel assessment-nya sendiri, untuk indikator penilaian itu ada nilainya dari nilai 1 sampai 5, dan variabel penilaiannya bisa dari ada beberapa, jadi ada PK, ada pertanyaan kuesioner yang dimulai dari pertanyaan kuesioner dan kita isi mungkin dari KMS itu nilainya 1, KM nilainya 2, CM cukup mudah nilai 3, M 4, SM 5, seperti itu kurang lebih. Next. Untuk daftar pertanyaan asesmennya mungkin seperti ini yang akan muncul. Ini contohnya dari poin akurasi, dan ada dari poin attitude, ada beberapa poin yang dinilai, tapi kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya boleh dilanjut sama Bang Rizky Mediansyah ya. Oke, makasih Bang Stadube. Baik, saya lanjutkan berdasarkan dari model assessment menggunakan end user computing satisfaction. Kita punya beberapa pertanyaan atau kuesioner bisa disebut begitu. Itu sebelumnya tadi berdasarkan konten,
berdasarkan akurasi atau dan juga attitude. Terus ini ada konten, contohnya aplikasi apakah aplikasi memenuhi informasi yang dibutuhkan, dan juga ada berdasarkan ease of use. Lanjut Bang. Selanjutnya ada berdasarkan format aplikasinya, intent, dan yang terakhir itu ada timeline. Oke, lanjut. Ini timeline. Contohnya nih, apakah aplikasi selalu menyajikan informasi terbaru yang dibutuhkan? Dari daftar pertanyaan tersebut yang akan diajukan oleh user, yang kemudian jawabannya akan dimasukkan ke hasil assessment berdasarkan variabel assessment yang udah dijelaskan Mas Pradebi sebelumnya. Oke, lanjut. Ini ada contoh hasil assessmentnya ya. Sorry. Nah, kesimpulan dari poin-poin yang udah dijelaskan, aplikasi ini merupakan sebuah mobile emergency response COVID-19 berbasis lokasi dalam menghasilkan informasi yang akurat, detail, dan tepat waktu, dan juga relevan. Dan aplikasi mobile emergency response COVID-19 ini yang berbasis lokasi berpengaruh terhadap perubahan sikap pengguna aplikasi mobile yang berbasis lokasi. Oke, lanjut. Oke, saran agar penggunaan aplikasi respon ini berbasis lokasi ini dapat berhasil dengan optimal, maka dapat ditentukan beberapa saran seperti agar dapat menjaga format aplikasi dengan baik, meningkatkan peranan penyajian tepat waktu, dan juga perlu adanya kajian lebih lanjut dengan memasukkan beberapa variabel yang diduga berpengaruh untuk perilaku penggunaan aplikasi ini. Oke, lanjut. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 5 dari kelompok kami yang berjudul Emergency Response COVID-19 Mobile Application Based on Location. Mungkin ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa ditaruh di link di kolom komentar atau bisa tanyakan langsung pada kami. Terima kasih.